Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nugroho dan teman saya Leonardo Vicky, kami dari kelompok 1. Di sini akan menjelaskan tentang yang namanya berpikir sistem. Nah, untuk langkah awal, mungkin sistem bisa disebut sebagai kumpulan hal atau entitas atau orang yang berhubungan satu sama lain. Jadi orang bisa berhubungan antara satu sama lain itu diperlukan yang namanya sistem. Misalkan mengikuti peraturan, interaksi tertentu, dan secara kolektif memiliki tujuan tertentu atau dengan maksud tertentu. Nah, yang kedua ada yang namanya cara berpikir sistem. Nah, di sini cara berpikir sistem digolongkan menjadi dua. Yang pertama, berpikir sistem adalah suatu proses untuk memahami suatu fenomena dengan tidak hanya memandang dari satu atau dua sisi tertentu. Kedua adalah berpikir sistem berarti bagaimana memahami bahwa suatu fenomena akan dipengaruhi oleh banyak fenomena lain. Berpikir sistem. Nah, di sini sebagai contoh ekosistem yang terdiri dari berbagai elemen. Yang pertama seperti air, udara, tumbuhan. Hewan, mereka merupakan suatu kesatuan. Di sini hewan merupakan suatu kesatuan. Mereka bekerja sama. Jadi hewan dan elemen seperti air, udara, dan tumbuhan itu saling bekerja sama untuk terus keberlangsungan hidup. Jika mereka tidak bisa bekerja sama antara elemen air, udara, dan tumbuhan, hewan itu sendiri mungkin tidak akan lama untuk bertahan hidup. Nah, di sini contoh lainnya seperti onderdil sepeda yang berupa roda, setir, sedel atau utikan, kerangka sepeda, mungkin bisa disebut rangka, tidak akan berarti apa-apa jika hanya terpisah. Jadi onderdil itu tidak akan bisa digunakan jika tidak dalam kesatuan atau tidak digabungkan. Sedangkan apabila membentuk satu kesatuan, maka menjadilah yang namanya sepeda yang bisa digunakan untuk keperluan lanjutnya ada yang namanya metodologi OR atau MS. Metodologi OR atau MS merupakan salah satu bagian dari hard system metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Output dari metodologi OR atau MS ini adalah suatu solusi optimum dari permasalahan. Pada dasarnya ada 11 langkah dalam metodologi ORMS. Dari 11 langkah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama formulasi, yang kedua modeling, yang ketiga adalah implementasi. Di sini ada contoh kasus. Di sini kasus masalah banjir di ibu kota. Nah, yang pertama, curah hujan pada 1 Januari 2020 di sekitar Jakarta menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang bisa disebut dengan BMKG termasuk paling ekstrim dan tertinggi sejak 154 tahun yang lalu. Jadi di sini kata sejak 54 tahun yang lalu perlu digarisbawahi. Nah, selanjutnya banjir yang dipicu hujan besar menenggelamkan sebagian ibu kota negara dan kota-kota penyangga lainnya. Nah, kedua, sampai hari ini lebih dari 50 orang tewas dan lebih dari 170 orang menjadi pengungsi dadakan karena rumah mereka tersapu oleh air atau bisa disebut terendam banjir. Nah, selanjutnya sudah banyak penelitian dan kajian untuk menanggulangi masalah banjir Jabodetabek. Baik pemerintah pusat, daerah telah memproduksi dokumen perencanaan, tata ruang, master plan, dan poin selanjutnya. Namun hanya sedikit dari rencana tersebut yang sudah benar-benar terlaksana. Jadi dari planning yang sudah diajukan oleh pemerintah tersebut hanya beberapa yang benar-benar terlaksana. Implementasi rencana penanggulangan banjir masih parsial, jangka pendek.
dan belum terintegrasi. Nah, di sini ada penyebabnya adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan di kota Jakarta. Mungkin disebabkan oleh saluran gorong-gorongnya kurang memadai atau daerah resapan airnya masih kurang. Bisa juga akibat pembangunan yang tidak memperhatikan tata letak bangunan tersebut. Nah, pengertian efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Nah, semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka proses dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan cepat. Jadi sistem efisien ini sangat berguna mungkin dalam dunia industri, karena efisien ini jika diterapkan di dunia industri itu sangat berguna karena bisa mengurangi proses-proses yang tidak penting. Nah, yang kedua ada ini efektivitas. Nah, efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses, maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Di sini selanjutnya ada yang namanya sebab akibat. Cara berpikir mempengaruhi tindakan manusia sehari-hari. Ada dua ide utama yang mendasari cara berpikir ilmiah tradisional tentunya. Yang pertama, ide pertama didasarkan pada pemahaman bahwa sebuah fenomena dapat diterangkan dengan menggunakan hubungan sebab atau akibat. Nah, yang menyatakan bahwa setiap hal mempunyai penyebab jika penyebab tersebut perlu dan cukup. Cara berpikir ini tidaklah memadai, sebab seringkali mustahil bagi kita untuk menemukan hubungan antara sebab dan akibat satu demi satu antara komponen dalam sistem. Nah, ide kedua disebut reduksionis, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia serta setiap pengalaman tentang di dunia dapat direduksi, dekomposisi sehingga diperoleh bagian yang tak dapat lagi dibagi-bagi. Penyelesaian masalah dari setiap bagian ini dianggap dapat menyelesaikan keseluruhan masalah. Dan selanjutnya di sini ada contoh cara berpikir ilmiah reduksionis. Yang pertama, di sini seorang ayah mengidap penyakit diabetes dan liver. Untuk memecahkan masalah ini, sang anak membagi masalah ini ke dalam dua bagian. Yang pertama itu sakit diabetes, yang kedua sakit liver. Suatu hari sang anak membawa sang ayah pergi ke dokter ahli penyakit diabetes untuk mengatasi masalah pertama. Nah, keesokan harinya ke dokter ahli liver untuk mengobati masalah yang kedua. Kedua dokter tersebut tentu memberi obat yang berbeda antara dokter satu dan dokter dua. Dokter ahli diabetes memberi obat untuk menurunkan kadar gula. Jadi untuk menyembuhkan diabetes ini harus menurunkan kadar gula dalam darah, sedangkan dokter liver memberi obat untuk menaikkan kadar gula agar liver tersebut bisa berfungsi kembali. Nah, pada masalah ini kesalahan pada semua pihak. Yang pertama, mengapa baik anak maupun orang tuanya tidak memberitahu tiap dokter, antara dokter satu dan dokter dua, bahwa ayahnya mempunyai penyakit lain, dan mengapa sang dokter juga tidak menanyakan obat apa yang sedang dikonsumsi oleh sang ayah. Mungkin itulah akibat cara berpikir reduksionis. Nah, selanjutnya mungkin sampai sini aja presentasi dari kelompok saya tentang cara berpikir, atau bisa disebut berpikir sistem. Nah, mungkin saya akhiri dari
kelompok 1, saya Rizky Nugroho, dan kawan saya Leonardo Vicky. Saya akhiri, selamat malam.